senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semua. Salam sapa dari Beta. Sebelumnya Beta ucapkan selamat pagi. Hari ini di jam 6:30 pagi Beta membuat video. Insyaallah pada pagi hari ini Beta akan membawakan kisah lagi dari buku Fadilah Amal. Sebelumnya Beta ucapkan salam sapa buat rekan-rekan YouTube, penikmat YouTube yang ada di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Oke. Mudah-mudahan penikmat YouTube bisa menemukan video Beta, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja di video kali ini Beta ingin membacakan dan menerangkan mengenai kisah kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Oke, simak terus video Beta kali ini di channel Beta Insaf. Ini dia videonya, cekibet. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap di Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas, di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini, atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah." Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Bisa dibayangkan. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelemparkan mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadang-kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang yang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Masya Allah. Dari faedahnya, yaitu orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu berucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam cinta dunia yang palsu pun
kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Benar. Tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut karena rasa cinta. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Tanda tanya. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Masya Allah. Astagfirullah. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad. Dengan pengorbanannya itu dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam menjelang tahun 20 Hijriah. Ia wafat di Damaskus dari kitab Usudul Gabah. Itulah cerita dari kisah Sayyidina Bilal bin Rabah ketika ingin masuk Islam. Ada saja cobaan dan ujian yang harus dihadapi. Begitu juga dengan kita yang sudah Islam, selalu ada ujian yang akan datang menghampiri kita untuk tetap kita bersabar dalam hal tersebut. Oke, itu saja yang bisa beta sampaikan di video kali ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada manfaatnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan terakhir dari beta, senikmat apapun nonton YouTube, jangan pernah abaikan yang 5 waktu ya sob. Makasih.